Mari kita mulai live malam hari ini teman-teman semua yang ada di TokTok dan yang ada di YT. Meluncur yuk ke Igoy, langsung aja meluncur ke Igoy. Langsung aja. Oke. Agak silau dikit, tapi ya udah, bentar. Geser dikit biar nggak silau. Gimana caranya biar nggak silau ya? Oke, udah. Start dari IHSG ya. IHSG-nya turun, normal nggak ini? Angka 6366 sampai 64, terutama 64 sih. 64 tuh susah dijebol, guys. Itu udah diuji di 17 Juni kemarin. Terus 23, 22 Juli. Dan yang terakhir kemarin 10 Agustus tuh susah dijebol. Tapi kalau kalian nanya, masih oke nggak sih koreksinya hari ini tuh? Masih oke nggak sih? Masih normal. Per kapan? Per hari ini, ya, per hari ini. Dan kenapa IHSG turun hari ini? Aku udah bahas kemarin sebenarnya. Dan penyebabnya sama. Kemarin aku udah bahas bahwa hari ini market berpotensi melemah karena mengantisipasi akan adanya rebalancing MSCI pada tanggal 12 besok ya, 12 Agustus besok gitu. Nah, jadi mengantisipasi rebalancing MSCI di mana tidak ada saham-saham Indonesia yang akan masuk MSCI dan tidak ada yang bobotnya bakalan naik. Tapi kalau turun atau keluar bisa. Jadi kita semua mengantisipasi itu karena ada kepastian pasti turun atau pasti keluar. Bobotnya pasti turun atau sahamnya pasti keluar. Gitu. Nah, jadi pada diantisipasi semuanya, terutama untuk saham-saham yang masuk ke MSCI, dan aku udah bahas itu kemarin, dan memang benar sesuai dengan apa yang kita sudah perkirakan kemarin di live kemarin, dan pastinya di morning briefing tadi pagi untuk lebih jelas, lebih detailnya. Hari ini banyak saham yang terkoreksi dan M-Trade hari ini memilih untuk banyak jualan atau bersih-bersih, terutama untuk saham-saham yang kita jangka menengah yang kemarin kita masih ada cuan, kita jual-jualan. Contohnya ada saham BRMS yang hari ini kita profit taking 8-11%, Antam 7-8%, TINS ini BEP min 0,8 sampai plus 0,81. Kemudian ada saham BSDE itu 1-3%. Kemudian ada saham ADMR itu BSDE ini merah ya, cut loss. Sedikit cut loss, terus kemudian ADMR ini cuan jangka menengah 5-7%, jangka pendeknya ada cut loss sedikit 0-3%-an. ADRO kita profit taking 5-7%, Astra International juga kita hari ini ada cow dulu ya karena breakdown, dan ini udah kubahas kemarin, termasuk salah satu yang ada di MSCI dan kita sedang berhati-hati juga dengan MSCI rebalancing. Kemudian saham Bumi, LSIP, ENRG, ESA dan juga CTRA kita profit taking, tapi ENRG, ESA, Cetra itu kita profit taking kemarin, dan ESA lumayan cuan sampai sekitaran 10-11%. Apa alasannya kita banyak jualan 2 hari ini? Simply secara chart dia belok ke bawah aja sih gitu. Dan kemudian kalau ditanya kenapa chartnya belok ke bawah, ya alasannya ya karena itu tadi. Pada profit taking, investor-investor besar pada profit taking dan mengantisipasi rebalancing dari MSCI itu tadi. Perlu teman-teman sadari bahwa pasar saham di Indonesia ini menguat dalam jangka pendek dan menengah dari bulan Juli sampai dengan perkiraan bulan Oktober nanti. Seperti yang saya sudah pernah bahas, sifatnya sementara aja. Kok gelap ya? Iya, lampunya belum nyala ternyata. Oke. Jadi sifatnya sementara aja. Sementara kenapa? Ya, karena ada faktor ketidakpastiannya tuh berkurang hanya untuk dalam jangka pendek sementara gitu. Jadi setelah S&P nggak nurunin outlook Indonesia, faktor ketidakpastian yang besar itu tadi sudah berkurang. Nah, nanti ketidakpastiannya akan muncul lagi pada bulan November, yaitu ketika ketika MSCI kebalik-balik di kepala aku, ketika MSCI mulai ketok palu apakah Indonesia akan turun ke frontier market atau tidak. Nah, sebenarnya yang kita perlu perhatikan saat ini ya, yang perlu kita perhatikan bagaimana sih sebenarnya
langkah-langkah dari bursa ya, dari Bursa Efek Indonesia dan juga dari OJK ya, untuk bisa supaya Indonesia ini tetap bertahan di emerging market, tidak turun ke frontier market. Pastinya ada beberapa langkah yang dilakukan, dan yang terbaru, update terbaru nih ya, ini data status afiliasi pemegang saham di atas 1% akan dibuka oleh Bursa Efek. Jadi Bursa Efek Indonesia berencana menambahkan informasi mengenai status afiliasi pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 1%. Nah, saat ini baru nama pemegang sahamnya aja yang dipublikasiin. Tujuannya buat meningkatkan transparansi seperti yang diminta oleh MSCI. Semoga ya, semoga dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh bursa saat ini, ke depan MSCI bisa happy. Karena sebenarnya ini udah digantung, ditunda dan digantung beberapa kali gitu. Jadi kemarin harusnya bulan kemarin udah beres, terus kemudian ya jadi mundur lagi dan mundur lagi, dari Mei mungkin dimundurin jadi Juli, aku lupa bulan apa waktu itu, harusnya udah pengumuman. Pokoknya dimundurin, digantung terus, ditinjau lagi, ditinjau ulang lagi. Memang nyebelin sih, tapi sebenarnya perbaikan seperti ini itu baik buat pasar saham Indonesia. Semoga dengan setelah rapi-rapi ini, investor asing banyak yang masuk ke Indonesia lagi. Ngomong-ngomong teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sebetulnya ya, bicara tentang SBN Indonesia, SBN dan SRBI Indonesia, itu di kuartal 1 itu banyak banget asing keluar, tapi di kuartal 2 seperti yang aku sudah bahas dalam live kemarin ya, itu SBN dan SRBI Indonesia di kuartal 2 ini justru malah banyak masuk dengan banyaknya intervensi dari Bank Indonesia, sehingga banyak masuk dari asing ke Indonesia. Maka dari itu rupiah juga pelemahannya tertahan, teman-teman kalau mau lihat di sini. Jadi sebenarnya kalau ngelihat secara makro di Indonesia, ini resiko makronya sebenarnya sudah agak mereda sedikit, sudah agak mereda. Dari S&P nggak nge-downgrade outlook Indonesia, nggak nurunin outlook, dan di sini rupiahnya cenderung sideways. Jadi rupiah cenderung sideways, nggak kayak yang kemarin dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni itu kayak jebol banget gitu ya. Pelemahannya tuh dar-dar-dor banget. Iya sih, cuman berapa persen? 5%-an mungkin, tapi 5%-an ini 7% guys. Dari Maret sampai Juni ya, jadi dari akhir Maret sampai Juni itu pelemahannya 7%, dan 7% ini terjadi hanya dalam rentang waktu sekitar 3 bulan aja, bahkan akhir Maret berarti 2 bulan aja gitu. Itu termasuk pelemahan yang cepat sekali. Jadi saat ini udah mulai membaik karena ya asing banyak masuk ke SBN dan SRBI. Tapi teman-teman, masih ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Maka dari itu teman-teman, kalau untuk investasi jangka panjang di Indonesia itu masih oke, sebenarnya valuasinya masih murah. Tapi kalau buat trading yang kita harus udah berhati-hati. Kenapa? Tradingnya udah naik beberapa hari terakhir, dan kita cenderung profit taking, meskipun perkiraan masih bisa naik, masih bisa short bullish sementara sampai bulan Oktober, tapi kita harus udah mulai hati-hati kalau belinya agak nawar lagi. Jadi sistem cuan bungkus masih dilakukan. Kalau kalian perhatiin di Mtrade ID ini banyak hijau. Nah, tapi hijaunya ini kita cuan bungkus. Biasa jangka menengah tuh kita bisa ngehold lama, tapi kita nggak ngehold lama, ini paling cuman nggak ada sebulan kita ngehold dan kita udah profit taking di sini gitu ya. Jadi memang banyak hijau, tapi teman-teman nggak usah heran kalau hijaunya juga nggak begitu besar. Hijau 10% itu sudah termasuk besar saat ini karena kondisi marketnya memang ya sedang begitu ya. Jadi ada peluang, tapi harus hati-hati. Nah, bagaimana dengan saham-sahamnya saat ini? Aku akan bahas untuk saham-sahammu Indostok saat ini, aku akan bahas nanti. Tapi aku juga akan bahas tentang US stock ya. Jadi US stock, Indostok ini masih ada keterkaitan, terutama dari kondisi geopolitik, dari kondisi global. Nah, kondisi global dari US dan Iran saat ini masih on off terus. Bentar mau baikan, bentar nggak jadi, bentar ngancem, bentar ya pokoknya masih on off terus. Tapi kalau saya memperhatikan ini arahnya menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kadang-kadang masih saling gengsi, saling ancam, saling ini, tapi arahnya menuju ke arah yang lebih baik. Dan ini membuat
harga minyak. Jadi volatility-nya tuh ngaco banget gitu, maksudnya bukan ngaco ya, volatility-nya tuh jadi nggak ada tren. Maksudnya gini, ketika perang terjadi di awal, perang dulu kan ini trennya naik jelas, harga minyaknya naik jelas. Kenapa? Selat Hormuz ditutup, baru awal mulai. Terus kemudian mulai ada gencatan senjata, nah kemudian harga minyak kan turun tuh. Kemudian mulai ribut-ribut lagi, naik lagi. Nah kemudian sampai beberapa waktu yang lalu, kemarin sampai 2 Juli itu turun terus karena sudah mulai membaik, nah memanas lagi. Tapi kalau kalian perhatikan saat ini dar-der-dornya, fluktuasinya itu nggak setinggi di bulan Maret kemarin gitu ya. Jadi sekarang sideways-nya itu range sideways-nya lebih rendah, sekitaran level 71 sampai level 93-an. Sedangkan kalau yang di sini, yang di bulan Maret kemarin, itu range sideways-nya di 70 sampai level 113-an. Jadi range sideways-nya lebih gede sampai 113. Kalau sekarang paling range sideways-nya dia si harga minyak ini dari level 70-an sampai 90 gitu. Nangkep ya. Nah, jadi ini menuju ke arah yang lebih baik meskipun gerakannya masih zigzag. Dan ini bikin harga-harga saham-saham yang terkait dengan minyak di Amerika itu jadi agak susah ditebak ya, agak susah ditebak. Jadi apa namanya, fluktuasinya ya jadi cenderung sideways gitu. Oke, terus kemudian oke, ini ada watchlist untuk saham minyak. Ini kayaknya turunin dikit deh. Watchlistnya ini watchnya turunin dikit aja karena masih ada faktor ketidakpastian sekitar 150 sampai 152-an aja. Tolong diganti BIM. Oke, terus jadi watchlistnya ini di area, saya turunin dikit ya, di area 152-an. Selengkapnya akan di broadcast di M-Trade saat ini, di M-Trade Trading Ideas. Stop loss sekitar level 147-an di sini. Oke, terus kemudian jadi kita nawar dikit karena harga minyaknya fluktuasinya lumayan. Terus kemudian saham LNG ya, LNG itu juga di US stock ini nawar aja karena fluktuasinya jadi kayak gini, jadi sideways kayak gini di 250-an. Dan hati-hati juga dengan saham dari sektor airlines, bukan di Indonesia pastinya. Indonesia Airlines-nya mah cuman GIA nggak liquid juga gitu. Dari saham sektor airlines ini nawarnya agak pelitan aja, jadi ini nawar sekitaran level 86. Bisa buat trading jangka pendek ya, trading tektok. Oke, kita balik lagi ke saham Indonesia sebelum nanti kita ke saham US. Bagaimana kabarnya saham BBCA? Saat ini turun 1,5%. Tadi kita masih ngehold dan kita ngelihat koreksinya juga masih normal. Sebenarnya normal bukan berarti ini uptrend gitu, enggak, tapi normal karena ya profit taking dan karena mau rebalancing MSCI besok ya. Jadi ya beberapa institusi profit taking aja gitu. Nah, jadi ini BBCA dan kalau trading level stop loss di bawah 6175. Kalau kamu nggak stop loss khusus BBCA atau juga nggak apa-apa, tapi buat investing ya. Jadi buat investing BBCA udah kayaknya nggak bisa turun sampai ke level 4870, udah nggak bisa. Jadi kalau kamu punya barang di bawah 5550 tuh pegang kenceng aja. Di bawah 5550 BCA itu pegang kencang. Bahkan sampai saat ini valuasi BBCA masih oke kok. Terus kemudian BMRI hari ini juga turun 1,44%. Asing net sell 280 miliar di pasar reguler dan juga net sell di saham BMRI 169 miliar. Wait and see dulu untuk BMRI-nya, jangan masuk dulu untuk trading. Investing masih oke. TPIA saat ini banyak banget yang nanyain TPIA. Aku nggak tahu kenapa kalian nanya TPIA, belanjaan baru atau belanjaan lama sih. Sebenarnya kalian belanjaan baru atau kalian belanjaan lama nyangkut. TPIA ini juga bakalan sideways guys ya, jadi ini juga masih akan sideways. Sebentar ya. Oke, terus ini juga bakalan sideways level 2070 atau 2000. Ini adalah level penentuan gitu. Jadi kalau misalkan turun di bawah itu dia nggak akan jadi sideways
tetap akan sideways tapi range sideways-nya jadi turun gitu. Jadi kayak tadi minyak kan ada range sideways ya, sideways gede dan sideways kecil. Nah ini range sideways-nya jadi turun, harganya jadi turun gitu. TPIA aku nggak bisa ngomong dia bakalan naik atau gimana karena patternnya jadi kayak gini, jadi sideways lagi. Wait and see dulu ya, jadi wait and see dulu. Terus kemudian untuk saham yang lain, kita mau lihat saham DSSA ini juga di net sell asing 136 miliar. Ingat teman-teman, aku baru ngebahas market review is not a buy sell recommendation ya. Ini bukan buy sell recommendation. Ini saham bisa naik tapi kamu harus sangat berhati-hati sekali dengan saham ini. Ya, ini termasuk saham yang dulunya masuk ke HSC ya. Dan udah keluar dari MSCI pastinya ya. Dan ini sebenarnya kalau pattern kayak gini ada tanda akumulasi, cuman sangat tinggi resiko spekulasinya tuh tinggi banget gitu. Jadi aku lagi ngebahas saham yang kena net sell asing hari ini. Astra International net sell 67 miliar. Penyebabnya juga sebenarnya sama aja sih, mengantisipasi MSCI rebalancing besok yang kemungkinan akan ada beberapa saham keluar. Dan bahkan hari ini BCA juga masuk dalam top 5 net sell yaitu 64 miliar. Asing banyak net sell terus sampai hari ini juga masih net sell. Perhatikan ada beberapa saham yang hari ini cenderung aktif. Cenderung kena area support ya. Salah satunya ada saham PGEO yang kena area watchlist kita di sini, dan area stop loss sekitar level 1020. Hati-hati, ini resikonya juga masih lumayan gede, lumayan tinggi. Dan kenapa kebuy ya, karena kena watchlist aja sih sebenarnya. Base price-nya 1050 gitu. Cuman resiko di market masih agak tinggi sampai ada rebalancing MSCI lewat. Kemudian demikian pula dengan saham UNVR yang kena area watchlist kita di area 1735. Resikonya saat ini di market cenderung naik dalam beberapa hari ini karena ada rebalancing MSCI. Demikian pula saham BRIS yang kita sudah nanti beberapa hari kemarin ini kena area watchlist kita ya. Dan teman-teman agak hati-hati sedikit buat yang tidak ikut M-Trade karena kalian tidak mendapatkan langsung guidance buy and sell ya. Nah ini untuk MDKA juga sama, ada kena support yang di area kita menanti dia sebenarnya area watch kita. Cuman teman-teman careful kalau sampai ada turun breakdown di bawah 2840 mesti harus batasi resiko. Jadi strateginya ini sebenarnya lebih ke nadahin di bawah atau kena di bawah. Nah untuk saham cuan sendiri kita nawar pelit beberapa hari terakhir ini, nawar pelit di 675 sampai 650 dan ternyata hari ini tadi kesenggol kena, dan ya kita strateginya cuman cuan bungkus aja. Jadi yang kebeli hari ini lebih ke watchlist kita retracement beberapa hari terakhir dan nadahin di bawah. Masih ada resiko dari penurunan rebalancing karena rebalancing MSCI, sentimen kekhawatiran tentang rebalancing MSCI besok gitu ya. Cuman ini menurut aku sentimen yang minor. Soal rebalancing MSCI besok itu bukan satu sentimen yang besar yang perlu kalian khawatirkan gitu. Jadi yang lebih gede sebenarnya faktor penentunya tuh lebih gede, lebih ke review outlook dari S&P kemarin, lembaga pemeringkat utang gitu, dimana itu nggak nurunin outlook Indonesia. Jadi ini market kalau nggak ada apa-apa, nggak ada sentimen gede secara global, Amerika Iran baik-baik aja ya, kayak gini masih on off tapi arahnya menuju ke arah yang lebih baik, masih bisa naik marketnya sampai bulan Oktober. Dan di sini saya tidak mau memberikan kepastian karena siapa sih saya yang bisa mengatur isi hati Trump, siapa yang bisa mengatur isi hati Iran, dan siapa yang bisa mengatur isi hati Pak Bahlil Kakanda ya, yang tiba-tiba nanti mengubah kebijakan dari sektor komoditas, bisa berubah deh saham Indonesia ya. Jadi kita semua nggak bisa ngerti nanti malam Pak Prabowo mau ada kepikir apa, tiba-tiba ada sentimen kebijakan apa, kan kita nggak bisa ngerti. Oke, sedikit tentang harga minyak juga. Pengaruh harga minyak kalau sampai Iran dan Amerika on off ini berjalan dengan baik, itu akan bagus untuk APBN kita. Tapi kalau
jadi panas lagi, itu jadi nggak bagus buat APBN kita ya. Jadi itu akan diperhatikan oleh Moody's, Fitch, dan S&P, dan ada potensi penurunan rating Indonesia meskipun menurut S&P kecil kemungkinannya. Tapi sepertinya Moody's dan Fitch lebih galak terhadap Indonesia gitu ya. Oke, terus kita lagi menunggu wait and see besok setengah 8 malam akan ada rilis data inflasi Amerika di bulan Juli ya. Inflasi inti secara bulanan diperkirakan naik dari 0 jadi 0,2% dan inflasi inti tahunan di Amerika diperkirakan naik turun 2,6 jadi 2,5%. Dan inflasi bulanan bukan yang core inflation ya, itu diperkirakan naik, sedangkan inflasi tahunan bukan yang core inflation itu diperkirakan turun juga secara tahunannya. Nah, apa sih dampaknya ke pasar saham dan ke ekonomi dan ke mata uang kita? Dampaknya ya kalau inflasinya cenderung turun, maka itu akan jadi bagus sesuai dengan harapan dari The Fed atau dari Bank Sentral Amerika ya. Jadi kenaikan suku bunga itu mungkin tidak akan terjadi gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin akan justru akan lebih bagus gitu ya. Nah, jadi itu akan juga bagus buat rupiah kita juga gitu, karena kalau suku bunganya naik nanti jadi dolarnya makin jadi kalau suku bunga naik dolar tuh makin tinggi gitu, karena banyak orang yang memilih untuk berinvestasi di Amerika, suku bunganya kan lebih tinggi gitu ya, membeli US Treasury. Oke. Kita lagi nunggu keputusan itu saja di Amerika untuk inflasi. Terus di Indonesia penjualan retail sedikit membaik ya, dari minus 3,9% secara tahunan jadi minus 3% secara tahunan, dan bulanan juga membaik dari minus 1,5 atau turun 1,5% secara bulanan naik 0,7% secara bulanan gitu. Dan teman-teman semua yang baru bergabung, nama saya Ellen May, saya founder and trade, saya mengedukasi dari tahun 2011, saya di market dari tahun 2007. Dan sudah mengalami beberapa kali crash yang sangat membuat, yang humbling me banget gitu ya. Oke, jadi hai, salam kenal semuanya. Kita belajar saham di sini, kita belajar makro, kita belajar macam-macam. Ada kelas gratis di sini tapi gratisnya terbatas untuk investasi saham jangka panjang. Just tap here untuk EGOI, tap tombol merah ini buat daftar. Dan teman-teman yang ada di YT dan ada di TokTok bisa daftar dengan cara DM aku Mvestart, EMVESTART, oke ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas Masjid Istiqlal mau masuk pasar modal. Aku mau bahas saham Dewa. Oke, sekali lagi ini bukan satu buy sell recommendation, tapi aku kepengen ngebahas saham Dewa ini karena laporan keuangannya dia baru keluar. Yuk mari kita lihat saham Dewa. Dewi, ada nggak saham Dewi? Oke, Dewa, wah cakep, justru malah suka saya ngelihat Dewa ini turun. Oke, sorry ya, aku lagi WA timku, lagi nitip pesan sesuatu, tiba-tiba keinget. Ini Dewa, kemarin kita nggak mau buy karena dia sudah divergen bentuknya kayak gini, jadi kita nggak ngejar, kita biarin aja. Dan dia turun, dan ini juga termasuk salah satunya juga mengantisipasi di balancing MSCI juga. Jadi pada profit taking, pada jualan, dan kita nunggu dia turun. Watchlistnya Dewa ini kayaknya diturunin aja guys. Ya, jadi sekitaran level sekarang sekitaran level 384 gitu. Ya, jadi kalau misalkan turun ke area itu menarik, Dewa ini termasuk salah satu yang nggak mau turun gitu ya. Kinerjanya di semester 1 2026 tumbuh positif. Pendapatan naik cuma 3%, laba bersihnya naik 89%, laba kotornya naik 23,45%.
pendapatannya cuma naik tipis, margin operasionalnya membaik karena biayanya bisa langsung ditekan gitu ya. Tapi lonjakan labanya itu bukan karena sepenuhnya dari operasional, bukan dari bisnis intinya. Ada keuntungan dari penyesuaian nilai wajar investasi saham sebesar 229 miliar rupiah pada kuartal 2 dan pos ini membantu menutup kenaikan beban keuangan yang naik sekitaran 95% termasuk denda pinjaman bank one off sekitar 46 miliar. Jadi kalau saya nge-watch Dewa ini bukan karena faktor fundamentalnya, karena kenaikan labanya itu bukan karena sepenuhnya karena bisnis inti meskipun margin operasionalnya membaik. Tapi lebih karena ngelihat chart aja, karena faktor teknikal atau chart aja dalam jangka pendek. Dan kalau bisa nawar sekitar level 384 itu pun jika tidak jatuh dengan volume transaksi yang besar, kira-kira itu. Kemudian saham BRIS, Bank Syariah Indonesia ya, ini ada sentimen positif di mana dia ada peluang income yang bisa meningkat dengan adanya income dari bullion bank atau bank emas, kira-kira kayak gitu gampangnya ya. Jadi ada keuntungan dari selisih harga jual beli emas dan juga fee based income, margin, dan ada margin pembiayaan emas. Tapi ini 2 hari ini turun, jadi ini kalau kena di area sini, area buy, ini spekulatif banget teman-teman semuanya. Aku mau cek pertanyaan-pertanyaan kalian. Ada Mina nanya saham Antam, PTBA, BBCA, BBNI, BMRI, BBRI. Kebetulan BCA dan BMRI tadi saya sudah bahas, jadi saya mau bahas saham Antam, PTBA. BBNI, BBRI sebenarnya sama-sama aja, lagi istirahat aja sementara jangka pendek ini ya. BBNI bisa turun sampai ke 3460 normal aja profit taking karena salah satunya juga mengantisipasi rebalancing MSCI itu tadi. Kemudian aku mau bahas saham Antam yang kamu tanyakan, kok begini sih? Yang di bisa ke Igoy aku _score official. Antam hari ini candlenya merah seperti ini, dan M-Trade hari ini ada profit taking jualan Antam cuan 7-8%. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan di market yang kondisinya seperti ini di Indonesia, di mana asing banyak keluar dari Indonesia, kita masih bisa cuan guys ya. Terus kemudian selain Antam kita juga mau lihat saham PTBA. Saham PTBA hari ini saham PTBA-nya juga turun dan kita lagi wait and see atau lagi nahan aja. Saat ini PTBA kita masih nge-hold ya. Coba kita lihat saham PTBA. PTBA di M-Trade masih nge-hold dengan kondisi lagi BEP aja, ada minus sedikit 0,42% dan cuan 0,86% dari review buy kita, ada range harganya ya. Jadi ini lagi balik ke area buy kita. Dan kita mau ngelihat besok, kalau sampai ternyata besok merah lagi, kita mau cow dulu sih gitu ya. Jadi kita mau cow dulu, kita lagi lihat-lihat gitu ya. Terus kemudian teman-teman ini ada pertanyaan lagi saham ADMR, Fajri Mulberry. Dia nanya saham ADMR. Mari kita lihat saham ADMR. AMMN, Antam, BBRI, dan TINS beberapa sudah dibahas. Dan ADMR ini M-Trade kayaknya tadi juga profit taking. Dia juga jualan, jadi cuan 5-7% deh. Bener, tanggal 11 Agustus 5-7% di sini cuan segitu. Tapi hari ini tadi dia mantul lagi. Candlenya udah jelek banget, merah tadi, tapi terus mantul lagi. Dan sementara aja, turunnya ini sementara aja. Kita akan watch lagi, nanti kita cariin posisi yang bagus. Sementara kita adem-adem, kalem-kalem jualan dulu, profit taking jualan dulu. Terus kemudian saham AMMN. Kalian perhatikan di sini, ini candlenya bearish dan dia bisa turun sampai sekitar 3940-an. 3940 bisa turun sampai ke situ guys. Dan masih normal nggak sih? Sebenarnya dibilang normal nggak normal juga sih. Maksudnya Indonesia tuh sebenarnya asing masih keluar terus. Jadi kalau ini naik tuh ya asing kayak ada yang trading aja sampai mungkin Oktober nanti. ADRO kita juga M-Trade kayaknya tadi ada jual ADRO juga, ada profit taking. Saham ADRO cuan 5-7%, kecil-kecil cuannya tanggal 10 mah kemarin, tanggal 10 kemarin ya ADRO.
Ya, sebentar. Salah. Review sale-nya 11. Bener deh. 10 Juli, dapatnya 10 Juli, jualnya 11 Agustus itu ya. Jadi kita lagi profit taking, Adaro nggak jelek sih. Dia juga nggak breakdown, kita just bungkus cuan aja. Karena kita ngelihat Indonesia marketnya kan asing banyak keluar ya dalam tahun 2026 ini udah 95-an T kurang lebih. Dan bisa tiba-tiba saham tuh baik-baik, bisa tiba-tiba jatuh kayak gini. Nah, jadi kita lebih sensitif bungkus cuannya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kabarnya dengan Bursa Amerika? Bursa Amerika ini sudah dibuka pagi hari atau malam hari ini, pagi harinya sana. Ini indeks S&P 500 masih naik 500, masih naik 500, salah. 500 tuh 500. Masih ada sedikit penguatan dan kemudian indeks Dow Jones ini juga dia dibuka positif ya, positif cenderung sideways. Kemudian untuk Nasdaq ini juga dia cenderung sideways di sini ya. Jadi sentimennya kebantu oleh Nvidia yang naik sekitar 2%-an setelah mengumumkan kerjasama dengan 6 aset manager untuk memobilisasi lebih dari 500 miliar US dollar bagi pembangunan infrastruktur AI. Nah, untuk Nvidia sendiri kita lagi nawar-nawar aja, jadi nggak buru-buru masuk di atas. Level stop lossnya Nvidia kejauhan, by the way Bim tolong dideketin, jadi nggak perlu sampai 5%. Justru kalau US stock ini bisa dipasang stop loss di angka berapa, semuanya profit taking bisa juga dipasang di angka berapa, jadi bisa trading sambil bobok. Stop loss di level sekitar 209,25an gitu ya. Max buy di 214,54. Terus kemudian ada saham, kita masih melihat saham-saham dari sektor teknologi. Saham Alphabet sempat naik lumayan signifikan. Nah, ini turun. Ini M-Trade biasa kita, M-Trade US Academy. Ini nawar wallet Paul di level 338. By the way, trading US stock itu bisa beli fraction, nggak harus beli kayak ratusan dolar kayak gini. Ini kalau nggak dapat, ini misalkan nggak dapat, kita beberapa hari lagi mungkin akan naikin level buy-nya. Cuman sekarang kita masih nawar pelit dulu. Terus kemudian ada saham Oracle yang aku ada tungguin juga turunnya, baru turun sehari doang dan belum turun banyak. Kita masih nungguin Oracle ini sekitaran level 131-an di bawah sini. Dan aku baru aja ngasih kalian bocoran beberapa watchlist dari M-Trade US Academy ya, tapi selengkapnya pastinya ada di M-Trade US Academy kita. Dan ini M-Trade ID, ini M-Trade US. Ada pilihan sahamnya, pastinya ada watchlist pilihan sahamnya, ada akademinya atau ada kelasnya, dan ini wajib banget kamu tonton. Dan ada Q&A, kamu bisa tanya, dan kamu wajib banget nonton akademi atau kelasnya kalau kamu beli program kita. Kalau enggak, wah jangan deh kau lihat trading ideas-nya doang. Dan also kalau kamu lihat trading ideas, kamu harus ngelihat max buy-nya di harga berapa, dan kemudian ada max buy-nya di harga berapa, dan kamu juga harus melihat secara percentage maksimal berapa persen, karena itu remnya. Oke, terus kemudian kita balik lagi ke SPCX. Ini sahamnya Elon Musk yang asoy banget, asoy geboy itu gimana ya, sejak dia naik kita biarin, terus tapi pas dia turun dia mantul. Itu di 3 Agustus itu dia membentuk satu support yang kita tradingnya sangat simpel sekali. Kita nungguin di support tersebut nih, kebeli di sini, nawarnya pelitnya Paul medit, nawar pelit medit, dan kemudian ya sampai hari ini kita masih ngehold yang jangka menengah. Jangka pendeknya udah profit taking dalam sehari cuan 25%, yang jangka menengah masih hold, yang jangka pendek ini cuan 16 sampai 17%. Saya minta tolong kasih tahu Irfan buat gedein ini ya di sebelah kanan, tampilannya kok bablas sampai kanan gini, nggak enak. Balikin ke tampilan dulu ya Bimo, balikin ke tampilan kayak zaman dulu sebelum ada MFS ID dan US. Sejak ada MFS ID dan US ada tampilan yang berubah sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ngasih instruksi tim lewat live biar saya nggak lupa, takut lupa ya, karena abis ini saya mau bobok jadi saya takut lupa nanti.
SpaceX nawarnya pelit banget, emang dapat ya syukur, enggak ya udah. Dengan mindset kayak gitu justru malah kita lebih gampang cuan. Oke, mari kita tungguin saham SK Hynix yang sempat heboh di Korea, kemudian melantai di bursa Amerika. Cara tradingnya sama kayak SpaceX, saham heboh baru IPO kayak gitu. Kita tungguin di bawah, di area bawah pelit. Yuk kita watch saham SK Hynix yang super heboh itu di level 125. Nawar pelit pol di level 125. Nanti kalau rugi gimana? Ya nggak apa-apa, ruginya dibatasin aja. Pasang aja stop loss maksimal kerugian 5%, udah semuanya di set, mau ngapain lagi? Paling rugi juga maksimal 5%. Ya 5%, tapi kalau porsinya banyak, ruginya gede juga dong ya. Pinter ya, kamu pinter banget, bener. Makanya porsinya juga jangan gede-gede. Jangan gede-gede seberapa, terserah mau 10%, mau 5%. Pokoknya kalau kamu hitung secara kerugian, misal ya stop loss 5% nih. Terus kamu porsinya 10% dari portfolio. Berarti berapa dong? Kalau kamu rugi 5% dari 10% portfolio, kamu rugi cuma 0,5%. Nah, artinya kalau kamu modalnya cepet ya, atau modalnya 100 juta, kamu rugi 0,5% itu berapa duit, guys? Berapa duit? Berapa duit? Tulis. Kopeceng 500 ribu. 500 ribu tuh kamu rela nggak sih? Kalau nggak rela, ya jangan beli segitu. Kalau rela, ya udah nggak apa-apa lah, beli aja gitu kan ya. Jadi sebenarnya trading itu, resiko itu bisa kita antisipasi dari awal. Jadi bukan yang kayak trading kayak orang gambling atau orang yang spekulasi terus nanti pas lagi turun kagetan, jedak-jeduk, dar-der-dor, atau takut. Kenapa? Takut nanti kalau bubble-nya pecah gimana? Nggak apa-apa, mau pecah, pecahin aja bubble-nya. Kenapa? Ya pasti nanti stop loss-nya kena. The worst case scenario, mungkin beberapa saham bisa kena stop loss sekaligus. Mungkin kalian punya 5-10 saham itu bisa kena stop loss, dadar, otomatis kena stop loss. Ya udah, kalau sampai berturut-turut 5-10 sahammu kena stop loss berturut-turut, berarti itu waktunya apa? Wait and see. Oke? Ngerti ya? Ini apaan sih nyelip? Tadi makan soto Betawi. Apa ya baru nyelip sekarang, aneh banget. Ngerti. Itu yang diajarin di M-Trade ID Academy dan M-Trade US Academy yang aku kasih lihat tadi kotaknya. Aku kasih kamu kode promo buat join M-Trade Indo Academy dan M-Trade US Academy. Aku kasih kamu kodenya hari ini. Kodenya sudah ya, aku kasih tahu ya. Tapi sebelum aku kasih tahu kode promo, aku mau kasih tahu kamu ini kelas wajib ditonton. M-Trade ID Academy buat trading Indo, trading US. Ini buat investing Indo, investing US. Beda kiblat trading dan investing. Aku kasih kamu kode hari ini 1108 khusus buat malam hari ini sampai jam 12 malam. Lewat jam 12 malam nggak ada. Dan itu tergantung mood aku mau ngasih promonya atau enggak. Dan promo malam hari ini bisa untuk M-Trade ID Academy atau M-Trade US Academy. Buat kalian yang baru kenal saya, jangan langsung beli. Buat kalian yang baru kenal saya, sebaiknya saya arahkan untuk ikut yang gretong dulu aja, guys. Kenapa? Karena saya nggak mau kalian nanti jadi gambling di situ cuman beli dar-dar dari trading idea saja. Meskipun memang seru, tapi tujuan kita bukan mau main-main saja. Kita mau cuan, guys. Oke, tadi ada saham SK Hynix yang kita tunggu di bawah dan kita terapkan seperti tradingnya si SpaceX tadi. Oke, terus kemudian Michael Burry, tahu nggak sih kalian Michael Burry itu sosok yang sangat terkenal banget pada crash 2008 kemarin dari satu film, namanya filmnya tuh The Big Short. Aku kasih lihat kalian buat yang nggak tahu, yang masih pemula, The Big Short. Ini The Big Short nih, aku kasih lihat nih ya, kalian lihat aja, tuh seru banget. Nah, katanya dia tuh bisa memprediksi gitu ya, crash akan terjadi karena waktu itu dia ngiterin rumah-rumah tuh banyak yang di gagal bayar gitu ya. Jadi banyak yang gagal bayar perumahan-perumahan itu gitu. Nah, jadi dia melihat akan ada krisis nih gitu. Nah, Michael Burry itu memperingatkan potensi crash 87 terulang. Terus
karena lonjakan pada saham-saham AI yang risiko demand-nya dianggap sangat bergantung pada leverage yang belum tentu berkelanjutan. Dan tidak hanya Michael Burry tapi juga siapa tuh namanya, Ray Dalio, Akong Ray Dalio. Mau tahu nggak Ray Dalio? Nih, aku kasih lihat nih ya. Ray Dalio itu adalah pendiri dari Bridgewater Associates gitu ya. Nih kamu bisa baca, one of the world's largest hedge funds. Dan aku suka banget teori dari Ray Dalio ini, yaitu teori yang menjelaskan tentang bagaimana ekonomi bekerja. Prinsipnya dia cuma ngelihat satu sebenarnya, dia ngelihat siklus hutang jangka pendek dan siklus hutang jangka panjang. Dan kalau kamu perhatikan siklus hutang jangka pendek ini bisa digas dan direm dengan suku bunga gitu. Jadi kalau ekonomi udah mulai kepanasan ya, atau udah mulai kayak ekonominya inflasinya kenceng banget, suku bunga dinaikin supaya uang banyak ngendon di bank, jadi inflasinya berkurang, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan kalau inflasinya turun ya, uang cenderung tidak terlalu banyak berputar. Nah, itu suku bunganya diturunin supaya duit keluar dari bank gitu biar muter. Nah, jadi Ray Dalio ini bilang siklus hutang tuh ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau siklus hutang jangka pendek itu masih bisa diatur, salah satunya dengan suku bunga itu tadi. Tidak hanya dengan suku bunga, sebenarnya ada beberapa jurus-jurus lainnya gitu ya. Nah, tapi singkatnya itu, ada siklus hutang jangka panjang yang besar. Siklus hutang jangka panjang, siklus hutang yang besar ini terjadi jika pertumbuhan hutang itu tidak disertai dengan pertumbuhan produktivitas. Dan ini sebenarnya yang diperhatikan juga oleh para lembaga pemeringkat utang dunia, seperti contohnya Moody's, S&P, Fitch. Kalau kalian sering mendengar Outlook Indonesia diturunin oleh Moody's, Fitch, tapi tidak oleh S&P, rating utang Indonesia mau diturunin atau enggak, sebenarnya korelasinya di sini. Dengan peringkat hutang yang diturunin, itu artinya resikonya tuh lebih gede. Dalam arti utangnya gede, produktivitasnya tidak bertambah gitu ya. Nah, jadinya kalau sampai ada siklus hutang gede yang pecah bubble-nya, itu bisa jadi crash besar. Cuman yang menarik adalah, saya mau kasih tahu kamu satu fakta. Semakin orang punya awareness akan adanya bubble pecah, justru bubble-nya gak pecah-pecah. Kenapa? Masuk akal dong. Karena orang jadi waspada, jadi bubble-nya gak pecah-pecah, jadi sideways lagi. Jadi ada retracement, jadi sideways. Ini aku kasih contoh, aku kasih lihat ya. Ini adalah saham Nvidia, salah satu saham yang hype banget di Amerika. Kalau kamu perhatikan, si Nvidia ini sempat naik sampai ke level tertingginya tuh di 14 Mei sekitaran level 236-an. Sebentar aku cek dulu di monthly biar aku nggak salah lihat. Mari kita lihat ya. Nvidia, mari kita lihat di bulan ralat di bulan ya bener deh, Mei 236, bener aku 236 di bulan Mei kemarin. Nah, tapi yang sehat di market itu kamu perhatikan, kalau masih ada koreksi, kalau masih ada turun kayak gini, yang di tok dia lihat ke Igoy Akol and Underscore Official. Kalau udah nggak ada koreksi kayak gini, itu yang udah nggak sehat. Contohnya apa? Saham yang naik terus. Makanya 2025 kemarin saya kayak jadi dianggap seperti influencer atau edukator yang beda sendiri, bukannya mau membedakan diri kagak gitu di saham Indonesia. Tapi ketika waktu itu banyak orang hype dengan saham itu itu saya melihat bahwa resikonya lumayan besar. Kenapa? Simply, selain bid over atau likuiditasnya kecil, simply karena dia nggak ada turun, nggak ada retracementnya. Jadi jangan perhatikan berita-berita Michael Burry ngomong gini, siapa ngomong apa, nggak salah. Michael Burry ngomong waspada, itu nggak salah. Terus Ray Dalio ngomong waspada, itu nggak salah. Karena mereka kacamatanya ngelihat dari makro. Cuman kalau kamu trading, kamu harus nambah lagi tools buat kamu ngelihat itu. Bukan cuma makro doang. Tapi kamu mesti ngelihat day to day-nya, kamu lihat chartnya. Jadi kalau ini ketinggian, contoh di Mei kemarin 14 Mei, ketinggian, gak usah dibeli, biarin aja.
tunggu dia jatuh. Kalau nggak jatuh, biarin sampai jatuh. Pasti tetap ada saham yang gerak ketika dia ketinggian waktu itu. Saham sektor kesehatan murah, saham sektor keuangan murah. Ya udah kita trading di situ. Nah, ketika dia turun di sini, kita udah mulai perhatikan. Kita udah sempat tektok Nvidia beberapa kali by the way. Kita sempat dapat satu saham US stock, aku lupa Nvidia atau Apple ya. Kita sering dapat di bawah, paling bawah. Oke, mari kita lihat Nvidia. Oh, ini US stocks-nya banyak yang hijau juga nih. Banyak yang hijau juga nih US stock-nya. Oke. Jadi perhatikan di sini review buy 7 Juli, jualannya 17 Juli. Mari kita lihat 7 Juli itu di mana. Ah, nih, perhatiin. Ini Nvidia, nih kita review ya, review secara historical ya. Kita kasih tanda smile di sini. Gede banget. Lucu ya, trading view ada begininya. Smile. Belinya di sini nih. 17 Juli, jualnya di 17 Juli. 17 Juli itu di sini. Di sini pas dia udah mulai belok ke bawah. Nah, ini jualannya di sini nih. Sekitaran ya, kurang lebih di sini. Gitu. Nah, jadi ini yang kita manfaatkan pantulan-pantulan jangka pendek, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ngerti ya? Jadi nggak usah terlalu takut dengan wah bubble nanti bubble. Ya kamu takut-takut nggak dapat kesempatan gitu kan ya. Sebenarnya kalau kamu nanya Indostock dan US stock saat ini lebih takut mana? Sebenarnya bukan takut sih, saya lebih waspada Indostocks. Kenapa? Karena asing keluar terus, jadi likuiditasnya kering. Cuman Indostocks tuh udah turun terlalu banyak, sehingga ya mau turun lagi kayaknya udah mulai terbatas gitu ya. Tapi kalau US stock peluangnya tuh sebenarnya masih banyak sekali. Kekhawatiran tentang bubble, teman-teman kayaknya nggak perlu dikhawatirkan asalkan belinya di bawah dan kasih stop lossnya maksimal 5%, ya udah. Hari ini live aku banyak sekali edukasi dan buat kalian yang masih pemula ada 2 strategi untuk trading, untuk di saham, bisa cuan di saham. Dan kenapa aku masih stick di saham? Sebenarnya trading di kripto tuh juga bisa, cuman aku nunggu trennya di kripto lebih bagus ya. Sebenarnya tradingnya juga lebih enak, tapi kalau di saham tuh trading investing oke. Kripto saya juga nggak anti, kripto jangka panjang enggak, khusus Bitcoin saya mau kalau pas lagi dapat diskon besar. Tapi untuk kripto saya masih kepengen diskon lebih lagi kalau saya mau beli buat agak long term gitu. Jadi buat saya masih agak kurang murah gitu untuk Bitcoinnya. Pelit banget, pelit banget dasar mama. Oke, jadi apa ya? Mau ngomong apa tadi? Oh, strategi. Ada 2 untuk yang baru ngikut saya, baru join ini. 1 trading, 1 investing kan ya. Investing kita pakai kiblatnya value investing. Jadi value investing in growth company. Jadi bukan value investing zaman kayak Benjamin Graham, karena Kong Warren Buffett udah nggak pakai cara itu lagi. Dia udah mix dengan growth investing dan itu dipelajari di MVest Academy. Buat kamu yang masih pemula, malam hari ini aku kasih promo semuanya, mau mTrade ID, mTrade US, MVest ID, MVest US, kamu tinggal sebut aja kamu mau yang mana. MVest itu buat long term investing. Kalau kamu nanya mana yang aku lagi favorit, mTrade US sebenarnya. mTrade ID yang monggo lah, tapi aku sekarang nggak tahu kenapa aku lagi suka mTrade US gitu. Karena memang lagi banyak banget pilihan peluangnya. Bukan berarti tidak ada resiko. Kode promo hari ini 1108. Tapi kalau kamu baru kenal saya sarankan ikut yang gretongan dulu di webinar MVest Start. Kapan ya MVest Start ya jadwalnya? Tinggal diklik aja di tombol merah itu Sabtu 22 Agustus. Dan ini yang masih nanya IHSG bagaimana? IHSG dalam 1-2 hari ini cenderung akan sideways, cenderung akan melemah dengan antisipasi rebalancing MSCI di mana tidak ada saham yang masuk. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk yang mau belajar investasi jangka panjang bisa tap di sini tombol MVest Start dan langsung daftar 22 Agustus jam 10 pagi. Sedangkan kalau kamu udah siap untuk belajar dengan program 1 tahun, kita ada mTrade ID, mTrade US, MVest ID, MVest US, semuanya ada akademinya, semuanya ada pilihan sahamnya, ada trading plan dan investment plan. Di MVest ada susunan portfolionya juga. Mau lihat, mau ngintip sedikit, aku kasih lihat. Untuk MVest itu isinya seperti ini, agak berbeda dengan mTrade karena jangka panjang, jadi kita ada high dividend portfolio. Mataku yang salah lihat atau memang ini tulisannya lebih gede ya?
Kayak saya perlu pakai kacamata deh. Eh, ini blue chip portfolio, hybrid ID portfolio, dan ada MFAS US yang dimana kita baru ada hybrid portfolio. Sebentar lagi kita akan launch untuk dividend investing portfolio untuk US stocks. Dan di sini ada saham-sahamnya yang max buy-nya kapan, dan ada actionnya juga, mana yang boleh buy, mana yang kita harus menunggu. Hybrid portfolio artinya dari berbagai saham, kalau dipencet nih keluar saham-sahamnya dan persennya berapa banyak. Untuk kalian yang sudah siap bergabung dengan Mtrade ID dan Mtrade US, artinya kalian udah ikut aku, follow live aku lama, aku kasih kode 1108 untuk promo malam hari ini, hanya untuk jam 12 malam, sedangkan yang baru follow aku ke Mvestart aja. Turn on comment, aku mau cek-cek pertanyaan kalian tadi. Koreksi sehat sampai berapa IHSG-nya? 1-2 hari, semoga 1-2 hari aja ya. This week. PESAP, DSSA, dan Bumi bagaimana kabarnya? Seperti halnya saham yang lainnya di Indonesia, kita lagi wait and see dengan MSCI PESAP turun dan masih berpotensi turun sampai ke 460, and that's normal untuk sementara ini. Terus kemudian ada saham Bum yang turun juga, dan Mtrade profit taking juga untuk saham Bum kita. Saham Bum-Bummu, saham Bum-Bummu, saham Bum-Bummu, ya, saham Bum-Bum. Hari ini 11 Agustus kita profit taking jam 11.28. Di sini review by 31 Agustus, dan kalau kamu ngikutin Mtrade, tolong dengan sangat itu max buy di harga berapa kamu harus perhatikan ya. Jadi ini aku kasih contoh ya, kebetulan Mtrade ID nggak ada, ada watchlist deh. Ada watchlist contoh nih ya, kita lagi nawar saham INDF, aku buka satu aja. Kau harus perhatikan maksimal buy-nya ya. Jangan kau hajar di atas level ini kecuali kamu sudah katam dengan metode kami. Kamu udah ngeliatin e-course-nya dan ngikutin udah katam, monggo hajar silahkan. Ini max size kita bikin memang 10%-an supaya kalau kamu kelepasan rugi, kelupaan stop loss, rugi 10% pun kamu ruginya total cuma 1% dari portfolio. So this is very important. Jangan cuma lihat kode saham, lihat max buy dan kemudian max size-nya berapa. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham yang lain yang kamu tanyakan. Ada nggak sih yang nanya US stocks? TSM, akhirnya ada nih, Warsun nanya TSM, Taiwan Semiconductor, dan ini seru banget guys, saham US tuh menurut aku sangat seru sekali. Dan supaya kamu tidak kena resiko besar, kamu nawar saja. Taiwan Semiconductor, Mtrade akan nawar buy di sekitaran level 3. Nawarnya pelit dikit ya, nggak dapat nggak apa-apa ya. Nawarnya pelit dikit ya. Pelit dikit ya. Nih, area nawar di sini. Tolong dong BIM, Taiwan Semiconductor ditawar BIM. BIM, tolong dipasang. BIM itu tim kita untuk di Mtrade USK. Terus kemudian salah dua ada pertanyaan tadi selain Taiwan Semiconductor. Ini perusahaan yang bagus juga guys, perusahaan yang bagus. Jadi layak kalau mau ditawar tuh layak banget. Abbott Laboratories, naik terus nggak mau turun. Nah, hati-hati sama saham kayak gini, jangan kau hajar di atas, jangan. Lebih baik kamu sabar ya, nak ya. Anak-anakku semua anak. Panggil saya, jangan panggil saya bunda. Bercanda, lupakan saja yang saya ngomong barusan ya. Oke, jadi mari kita menawar pelit. Mari kita menawar pelit. Terus ada yang bilang, nggak ada yang bilang Miss pelit. Iya, tapi memang saya nawarnya pelit. Nih, saya kasih senyum tawar pelit di sini nih. Lah, pelitnya banget tuh, nawar sampai sekitar 97, mana dapat. Percaya guys, kita sering nawar pelit dapat loh guys. Dapat ini. Bisa dapat, nggak dapat gimana? Ya udah, nggak rugi juga, nggak dapat nggak rugi. Oke, IBM ini kalau kamu mau beli, kamu nawar pelit juga. Ini kurang pelit guys. Jadi tadi aku ngomong Abbott tolong di watch ya. Bim, tolong di watch. IBM kamu kalau mau aman, nawarnya 210-an ke bawah, tapi memang belum tentu dapat barang guys. Ini belum tentu dapat barang ya, jadi nawarnya 210. Mami memang pelit iya. Tau nggak, anakku kusuruh dong rekaman, cerita nggak ya? Rekaman bikin video saham gitu. Dibayarnya kalau anak dikit aja biar semangat. Kalau orang lain bayarnya lebih gede, anaknya bayar dikit aja. Terlalu banyak dapat duit nanti justru tidak semangat.
American Shared Hospital Service, jangan guys. Nominalnya kecil. Kalau pelit nanti untungnya kapan? Salah mikirnya. Kalau nggak pelit, untungnya tergerus gimana? Kayak gitu. Kenapa? Di US stock nawarnya pelit, fluktuasinya tinggi. Dan selama ini kita ngetes strategi. Jadi sebelum M-Trade US launch itu kita ada tes dulu loh, beberapa bulan. Dan kita pakai strategi nawar pelit itu oke, punya Josh gitu. Di Indo kita pakai nawar pelit juga saat ini. US kita juga lagi pakai nawar pelit. Indo nggak terlalu pelit sih, tapi kalau pas udah mulai agak-agak bearish lagi, mulai lebih pelit. Sebenarnya tergantung lagi dari trennya gimana. Kalau sangat bullish kita nggak terlalu pelit gitu. Kan kalian takut bubble, makanya nawar pelit. Nanya dong Miss ON. Oke. BNBR, oke siap. On Semiconductor Corporation. Ini udah diskon banget. Kamu kalau mau nawar sekitar 76 sampai 73, ini murah banget. Tapi banyak juga saham semikonduktor lain ya. Jadi 76 sampai 73 mungkin stop loss sekitaran level 70-an. Kenapa tertarik saham ini? Oracle. Tadi udah aku bahas kayaknya. Oracle sudah aku bahas di depan. Nawar di 129. US stock harus nawar pelit, tapi nawar pelitnya bukan yang ini ya. Kita ngelihat ada top down priority, kita ngelihat fundamental. US stock tuh kita ngelihat fundamental, guys. Indo gimana? Indo katamu Indo fundamental is dead. Ya wes. So, Indo tuh masalah di likuiditas. Makanya jadi pada beranggapan fundamental nggak bisa dilihat gitu. Oke, Medco sebentar. EMD, ini punya Lisa Su. Ditawar deh yuk, tawar pelit yuk. Pelitnya tetap rasional kok. Kita menawar di MA 100 di sini, menawar pelit di sini. Oke. Udah kita tawar di sini. Yay, kalau sampai dapat syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau tidak dapat, ya tidak apa-apa, tidak rugi kok. Kira-kira seperti ini trading plan-nya. Tolong Bim. Iya tak liquidity hati-hati ya. Iya tak saham Indonesia, apalagi Indonesia ini memang naiknya kenceng, tapi fluktuasi dan likuiditas kamu harus hati-hati. Jadi saya bukan bilang nggak bisa naik. Novo Nordisk, ini juga boleh lah tawar pelit di mana ini 43. Tapi biasanya kalau saham US yang lucu ya, US di bawah gocap itu aku juga nggak terlalu tertarik, bukan karena faktor psikologis gocap, enggak sih. US tuh aku lebih suka, ini personal ya, this is my personal opinion, and trade bisa agak beda dikit, agak agresif dikit malah. Kalau di US aku saham 3 digit itu lebih suka gitu. Bahas carry trade yen USD, lagi nggak mood di situ, mohon maaf Pak. Next time. GIAA nggak liquid guys, daripada GIAA mendingan kau trading DAL tuh buka akun lah US stock. Banyak lah kau buka akun, bisa di Reku pakai kode Ellen May, peluang kodenya Ellen May, USP, Nanovest, Ellen May, tapi kayaknya huruf gede semua gitu deh. Terus kemudian apa lagi ya? Ajaib aku belum ada kode referral belum ada. Terus kemudian kamu mau pakai GoTrade juga boleh, kamu pakai Valburi juga boleh, kamu pakai broker yang ada di luar juga monggo. Oke? Live-nya yang nonton banyak jadi nggak kelar-kelar. Oh ya Miss Gia sudah naik 2 hari, nilai transaksinya lumayan gede. Ingat, saya nggak ngomong GIA. Saya memperhatikan likuiditas tuh biasanya dari sebelum dia naik, dia tuh kering nggak? Terus tiba-tiba kalau naik ditarik kenceng, bid overnya jadi double, padahal biasanya nggak ada likuiditasnya. Hati-hati, gampang dikuyur juga. Oke, kalau mau trading secara personal mandiri, boleh Pak Ayu Ijo atau Pak Hendra, karena Pak Hendra udah ngikut lama M-Trade di M-Trade. Dia udah ngerti stop lossnya gimana. Jadi M-Traders kita yang udah katam, kita kasih kebebasan untuk bisa trading lebih leluasa. Buat ini semua program online semua. Buat yang pengen ketemu aku offline belajar langsung hajar 2 hari belajar di workshop Super Trader tanggal 12 sampai 13 September. Linknya di supertrader.id atau kalian bisa DM aku WST.
Cuan lompat kodok COO tadi masuk juga kita ke ini. All in miss, ojo all in. Nvidia gimana? Sudah aku bahas tadi. Kalau perusahaan profit tapi gak denyut-denyut, faktor likuiditas juga guys. Kalau di US tidak seperti itu. Ini contoh Delta Airlines, kamu beli watch di 86. Memang GIAA naik, tapi yang aku ngomong bukan masalah naik nggak naiknya. Ini saham gocap dari Bobo gitu. Aduh, terus naik kayak gini, very careful sih. Kalau aku sih nggak mau. Mohon maaf ya, bukan gimana. UNTR ini bid over juga agak kurang, jadi wait and see dulu. Mungkin kalau mau di 23-an lebih aman, lebih diskon, lebih aman. Nvidia kalau mau nawar sekitaran level 212 atau 207-an, 212 kira-kira seperti itu. PNG dan Apple. PNG Procter and Gamble sideways doang, aku nggak tertarik. AAPL udah bekas naik tinggi. Ini Mtrade gak nge-review ya. Oh kemarin gara-gara kena earnings. Kita akan watch lagi Apple sekitar level 300. Oke, Cepin hati-hati, bisa ada resiko dia di downweight atau keluar dari MSCI. GoTo juga hati-hati ya. DSSA tadi aku udah bahas di awal. Bisa naik sih, cuman faktor resiko fluktuasinya lumayan tinggi guys. Besok arahnya mungkin koreksi dulu ya, jadi memang tidak ada kepastian. Jadi kenapa kok mungkin sih? Emang kok pikir saya bandar saham atau kok pikir saya dukun gitu. Jadi semuanya tuh based on probability sayangku. Dan ya ini kemungkinan bisa turun sampai 855 sampai 825. Dan teman-teman, saya tidak malu mengatakan mungkin, probability, kemungkinan, possibility itu elegan. Kenapa? Karena saya mengatakan hal yang sejujurnya. Kalau ngomong bisa sampai sini, door, itu justru yang bikin halu. Semoga bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Aduh, kamu makin nanya, aku makin kepengen bahas saham. Aduh, udah mau udahan kok nggak kelar-kelar ya. INTC, Intel. Kalau pengen nawar Intel di bawah 87. Kalau bisa di 81. Oke. BNBR, nanya terus. BNBR jangan dulu, wait and see dulu. ISAT Excel TLKM ini trennya ngikutin banking, lagi agak-agak sideways dikit, jadi wait and see dulu. Kalau mau buy mungkin 2560 sambil nunggu nanti MSCI gimana. Terus TPE sudah aku bahas teman-teman semuanya. Dan BP ini ya koreksi dulu sih, bisa turun sampai ke level mungkin 136 dulu 1-2 hari ini. Bahas ServiceNow sudah aku bahas tadi sepertinya. No, udah aku bahas. Oh belum ya. ServiceNow ini sideways gede banget. Kalau mau buy nawarnya agak lumayan pelit aja di 11 sampai 105. Inco bisa koreksi, bisa turun dikit. Dewa sudah aku bahas banget tadi, udah aku bahas banget. Aduh, Inco bisa turun dikit lagi sampai ke level 5075. Watchlistnya kita cabut sih untuk beberapa saham. IonQ, aduh kalian nanya terus jadi nggak kelar-kelar saya bahasnya. Oke. Bisa nggak kalian bobo gitu? Kalian bobo gitu, berhenti nanya, kalian bobo. Tapi saya juga senang sih kalau ditanya. IonQ, arahnya mau naik sih, mau uptrend. Kalau mau agak low risk nawar di 37. Kalau mau berani stop lossnya kamu nggak takut di 39. Oke. Aduh, banyaknya yang ditanya. LSIP kita profit taking juga, kita cowok tadi ini jualan Mtrade. Aku kasih lihat yang jualan aja ya, yang udah di review sell. BRMS cuan 8%, Antam cuan 8%, TINS, BP, BSDE, cut loss 3%, ADMR cuan 5%, jangka menengah ya ini udah aku bahas tadi. LSIP ini profit taking 11%. Sudah, TPA udah ke skip, boleh ulang. Nggak mau. Ulang nggak? Ya wes ulang dikit. Wih, ke skip. Nontonlah dari awal. Tapi ya sideways aja dan bisa turun sedikit sampai mungkin 1095. Aku mau kasih sedikit perkiraanku tentang saham-saham konglo, tapi disclaimer banget. Siapa sih yang mengerti? Anyway, nggak usah terlalu banyak ngomong. Saham konglo bisa naik ya setelah 1-2 hari ini.
Aku cuma ngelihat pattern dari chart doang. Tapi ini bukan sebagai ajakan untuk beli. Justru kalau kamu ada nyangkut-nyangkut kayak gitu di saham-saham Papa PP khususnya, naik gunakan buat kurangin posisi. Saham Konglo yang aku masih tertarik, Grup Bakri, aku lagi nunggu turun beberapa hari ini. Jadi yang trade abis profit taking, BRMS, Bumi kayak gitu, kita abis profit taking, kita lagi nunggu turunnya beberapa hari ini. Just trade aja. Itu aja teman-teman semuanya. Microsoft, kok nanya lagi, kamu nanya lagi, kapan selesainya ini, kamu nanya lagi. Microsoft 433 ngantrinya, lu jangan hajar di atas di sini ya, hati-hati, udah kayak anak Jakarta, Jaksel, lu gue, meskipun yang nonton 4.600 dan saya nggak tahu kenapa tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Oke, yang masih terkendala nonton Igoy live saya, buat kalian yang masih terkendala, tolong kalian uninstall Igoy kalian, kemudian kalian install lagi ulang, atau kalian upgrade, logout dan login lagi. Itu aja yang saya ingin sampaikan buat kalian semuanya. GLD masih kita tunggu retracementnya. Oke ya. Nadanya kayak mak sambung tapi ngomongnya apa? Iya sih, gara-gara aku suka lihat dia punya konten lucu ya. Kayak mamanya Mambo ya kan ya kak. Nadanya kayak mamanya Mambo. Kalau mamanya Mambo ngomongnya apa? Udah deh, selamat malam semuanya. Saya Ellen May. Salam profit. Salam semangat belajar. Besok lusa aku mau ke IDX. Pertama kali dalam hidupku jadi moderator guys. Aku deg-degan guys. Biasanya jadi speaker yang ditanya-tanyain. Sekarang suruh nanyain orang guys. Bicara soal apa? Impact investing. Investasi sambil berdonasi. Gimana tuh? Lusa di IDX. Selamat malam. Thank you Bu Jomailan dan semuanya yang nonton malam hari ini. Tips beli saham FCA. FCA jangan dibeli. Ngapain beli saham FCA? Kayak kurang pilihan aja loh. Udah dikasih, aduh ya wes gitulah. Kode promo malam ini untuk semua program kita. M-Trade, M-Fast, Indo US 1108, just DM saya. Nanti dibantu tim saya. Buat yang baru kenal saya malam hari ini, ikut gratisan dulu aja. Gretongan, tap tombol merah ini atau ke tap tombol merah ini untuk acara M-Fast Start ya, tap tombol merah ini atau just DM saya EMVESTART. Dadah. Ara tidak ikut ke IDX. Dadah, selamat malam. Yang diapalin Bu Jumelan, yus tak apalin namamu sekarang. Habis Bu Jumelan tuh nonton morning briefing. Live malam, nonton tiap hari terus. Laurencia Yeti tak apalin. Laurencia Yeti. Besok komen terus. Charles Atma, apal. Live ya IDX-nya kagak, acara orang. Bintang Ellen, gak apal. Udahlah, ngapain saya nih? Hari Kamis jam berapa? Boleh hadir kah? Nggak tahu, bukan acaraku, itu acara orang. Aku cuma disuruh jadi moderator. Kak Ciptage, aku juga apal. Live pagi siang malam. Boleh hadir ke IDX, mau nyumbang lagu. Itu acara orang. Tonight bawa. Aduh, Cindy suruh hafalin kamu semua. Bye bye. Dah.